Pelajarilah adab atau budi pekerti sebelum mempelajari suatu ilmu. Assalamualaikum sahabat santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas kutipan nasihat dari Imam Malik. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Kutipan pelajarilah adab atau budi pekerti sebelum mempelajari suatu ilmu menekankan pentingnya memiliki sikap dan perilaku yang baik sebelum mengejar pengetahuan atau keahlian. Dalam konteks ini, adab merujuk pada etika, sopan santun, dan nilai-nilai moral yang harus diperhatikan dalam proses belajar. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari adab dalam belajar. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Memiliki niat yang tulus untuk belajar demi peningkatan diri dan manfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk keuntungan pribadi atau pujian. Yang kedua, menghormati guru atau pembimbing. Menghargai mereka yang memberikan ilmu dengan sikap yang sopan dan menghargai waktu serta usaha mereka. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Berkomitmen penuh dalam proses belajar, menunjukkan dedikasi dan usaha keras untuk memahami dan menguasai ilmu. Yang keempat, menghargai waktu. Menggunakan waktu dengan bijak, mengatur prioritas belajar, dan menghindari penundaan. Yang kelima, memohon kepada Tuhan agar diberikan kemudahan dalam belajar dan dapat memanfaatkan ilmu dengan cara yang benar. Adab dalam belajar tidak hanya membentuk karakter yang baik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran yang efektif. Dengan mempelajari adab, seseorang menjadi lebih siap untuk menerima ilmu dan mengaplikasikannya dengan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga membantu dalam membangun hubungan yang positif dengan sesama pembelajar dan para pendidik. Dalam banyak tradisi, adab dianggap sebagai pondasi yang kuat dan mendukung struktur pengetahuan yang akan dibangun di atasnya. Untuk mempelajari adab, ada beberapa langkah praktis yang bisa diikuti. Langkah yang pertama adalah meningkatkan kesadaran diri. Sadari pentingnya adab dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hal itu mempengaruhi interaksi dengan orang lain. Langkah yang kedua adalah menghindari tindakan yang tidak sopan. Belajar mengenali dan menghindari perilaku yang dianggap tidak sopan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai adab. Yang ketiga adalah menghargai orang lain. Mengembangkan rasa hormat terhadap semua orang, terlepas dari status atau latar belakang mereka. Yang keempat, belajar dari orang yang memiliki adab baik. Cari teladan dalam keluarga, teman, atau tokoh masyarakat yang dikenal memiliki adab yang baik dan mencontoh perilaku mereka. Langkah yang kelima adalah berkaca pada diri sendiri. Lakukan introspeksi secara berkala untuk menilai dan memperbaiki adab diri sendiri. Selain itu, memahami dan mengamalkan ajaran agama serta adat istiadat setempat juga merupakan bagian penting dalam mempelajari adab. Adab tidak hanya dipelajari melalui teori, tetapi juga melalui praktik sehari-hari dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian,
Mempelajari adab adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan kesabaran serta konsistensi. Jika adab tidak diterapkan dalam mempelajari suatu ilmu, dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, baik bagi individu yang belajar maupun bagi lingkungan sekitarnya. Berikut ini adalah dampak negatif dari tidak menerapkan adab dalam pembelajaran. Dampak yang pertama yaitu kurangnya rasa hormat. Tanpa adab, seseorang mungkin tidak menghormati guru dan pembimbing, yang dapat menghambat proses pembelajaran dan mengurangi efektivitas transfer ilmu. Dampak yang kedua adalah hubungan sosial yang buruk. Adab membantu membangun hubungan yang baik dengan sesama pembelajar. Tanpa adab, interaksi sosial bisa menjadi kasar dan tidak menyenangkan, yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif. Dampak yang ketiga adalah pengembangan karakter yang tidak seimbang. Adab berperan penting dalam membentuk karakter. Tanpa adab, seseorang mungkin mengembangkan pengetahuan tanpa kebijaksanaan dan integritas moral, yang dapat menyebabkan perilaku yang tidak etis. Dampak yang keempat adalah kurangnya keberhasilan dalam penerapan ilmu. Adab tidak hanya tentang perilaku, tetapi juga tentang bagaimana menerapkan ilmu dengan benar. Tanpa adab, seseorang mungkin tidak mampu menerapkan pengetahuan dengan cara yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Dampak yang kelima adalah kurangnya kedewasaan emosional. Adab melibatkan pengendalian diri dan kesabaran. Tanpa adab, seseorang mungkin lebih mudah frustasi dan menyerah ketika menghadapi tantangan dalam belajar. Dampak yang keenam adalah pengaruh negatif pada masyarakat. Individu yang tidak menerapkan adab dalam pembelajaran dapat mempengaruhi orang lain secara negatif, baik melalui contoh perilaku maupun melalui penyebaran pengetahuan yang tidak bertanggung jawab. Dampak yang ketujuh adalah kurangnya penghargaan terhadap ilmu. Adab mencakup penghargaan terhadap pengetahuan itu sendiri. Tanpa adab, seseorang mungkin tidak menghargai nilai dan usaha yang diperlukan untuk memperoleh ilmu, yang dapat menyebabkan sikap apatis terhadap pembelajaran. Secara keseluruhan, adab adalah komponen penting dalam proses pembelajaran. Tanpa adab, proses pembelajaran dapat terhambat dan ilmu yang diperoleh mungkin tidak dimanfaatkan dengan cara yang paling bermanfaat dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, adab harus diterapkan sebagai pondasi dalam setiap upaya pendidikan untuk memastikan hasil yang optimal dan positif bagi individu dan masyarakat. Baiklah, untuk pembahasan yang terakhir, kita akan mencoba menggali hikmah dari kutipan Imam Malik tersebut. Namun, alangkah enaknya sebelum kita melanjutkan, kita ngopi dulu. Mantap! Baiklah, yuk mari kita lanjutkan pembahasannya. Hikmah yang bisa kita ambil dari kutipan Imam Malik: pelajarilah adab atau budi pekerti sebelum mempelajari suatu ilmu, sangat mendalam dan mencakup berbagai aspek kehidupan serta pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa hikmah yang dapat dipetik dari kutipan tersebut. Yang pertama adalah membangun pondasi yang kuat. Adab adalah dasar moral dan etika
yang menjadi pondasi bagi pengetahuan yang akan dipelajari. Dengan memiliki adab yang baik, seseorang akan lebih siap untuk menerima dan mengintegrasikan ilmu dengan cara yang bertanggung jawab. Hikmah yang kedua adalah memudahkan pemahaman ilmu. Ketika seseorang telah mempelajari adab, ia cenderung memiliki sikap yang lebih terbuka dan rendah hati, yang memudahkan proses belajar dan pemahaman ilmu. Hikmah yang ketiga adalah menghargai proses belajar. Adab mengajarkan untuk menghargai proses belajar itu sendiri, bukan hanya hasil akhirnya. Ini menciptakan apresiasi yang lebih besar terhadap pengetahuan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Hikmah yang keempat, meningkatkan kualitas interaksi. Dengan adab yang baik, interaksi antara guru dan murid serta antara sesama pembelajar menjadi lebih harmonis dan produktif, yang mendukung lingkungan belajar yang positif. Hikmah yang kelima, menghasilkan ilmu yang berkah. Adab membantu memastikan bahwa ilmu yang diperoleh dan dibagikan dilakukan dengan cara yang etis dan bermanfaat bagi banyak orang, sehingga ilmu tersebut menjadi berkah. Hikmah yang keenam, membentuk karakter yang baik. Adab tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter. Dengan mempelajari adab, seseorang akan mengembangkan karakter yang baik, yang mencerminkan nilai-nilai positif dalam setiap aspek kehidupannya. Hikmah yang terakhir adalah mempromosikan kedewasaan emosional. Adab melibatkan pengendalian diri dan kesabaran yang penting untuk kedewasaan emosional. Ini membantu seseorang untuk menghadapi tantangan dengan tenang dan bijaksana. Secara keseluruhan, hikmah dari mempelajari adab tersebut adalah untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan dengan cara yang paling positif dan bermanfaat, baik bagi individu maupun bagi masyarakat luas. Adab membantu menjaga agar ilmu yang diperoleh tidak disalahgunakan, dan bahwa proses pembelajaran berlangsung dalam suasana yang menghormati martabat semua orang yang terlibat. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat sehingga bisa memotivasi dan menginspirasi kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari dengan diiringi penerapan adab yang baik. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.